Seorang presiden direktur tanpa sengaja membolak-balik sebuah foto wanita. Namun tiba-tiba matanya terpaku pada tanda lahir berbentuk kupu-kupu merah di bahunya. Sekejap tubuhnya membeku tak percaya. Karena 7 tahun lalu wanita yang bersamanya di bawah pengaruh obat, juga memiliki tanda yang sama persis di bahunya. Wanita itu yang sudah ia cari dengan susah payah selama 7 tahun. Ternyata kini adalah wanita yang baru saja menandatangani kontrak dengannya. Detik itu juga hatinya bergetar hebat. Segera ia memerintahkan asistennya membawa wanita itu menghadapnya. Ternyata 7 tahun lalu, Presdir dijebak oleh mitra bisnisnya. Dalam kondisi setengah sadar, dia tanpa sengaja bersama wanita itu. Keesokan harinya saat ia terbangun, wanita itu sudah menghilang, hanya meninggalkan sebuah giok sebagai tanda. Sejak saat itu Presdir menggenggam giok tersebut sambil bersumpah bahwa ia pasti akan menemukan wanita itu kembali. Namun 7 tahun berlalu, tak ada sedikit pun kabar tentang wanita itu. Sampai hari ini, demi memenuhi keinginan terakhir neneknya, ia terpaksa menyuruh asistennya mencari wanita untuk dinikahi secara kontrak lewat situs perjodohan. Namun tak disangka di kantor catatan sipil, tiba-tiba ada wanita yang baru bercerai dan membawa anak. Langsung menarik tangannya sambil memanggilnya suami. Presdir saat itu terdiam bingung. Namun sebelum sempat bereaksi, wanita itu sudah menggandengnya dan bersama-sama mengambil buku nikah. Setelah mereka saling menambahkan kontak masing-masing, hal pertama yang wanita itu lakukan adalah membawa pekerja untuk mengosongkan rumah mantan suaminya. Semua barang ia angkut keluar. Melihat itu ibu mantan suaminya segera berusaha menghalangi. Namun wanita itu dengan tegas mengatakan, semua barang itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Bahkan anak kecil itu dengan polos menambahkan, rambut palsu nenek juga ibunya yang bayar. Akhirnya wig sang nenek pun ikut dibawa pergi. Saat mantan suaminya pulang, yang terlihat hanya rumah kosong melompong. Ibunya segera berlari sambil menangis mengadu padanya. Sementara di sisi lain, asisten Presdir menemukan kebenaran bahwa wanita yang seharusnya dikontrak menikah sebenarnya kecelakaan dan tak datang. Sedangkan wanita ini juga awalnya berniat menyewa orang untuk pura-pura menikah. Namun karena cedera orang itu juga batal datang. Alhasil mereka berdua tak sengaja justru benar-benar jadi suami istri. Presdir memikirkannya sejenak dan tidak mempermasalahkannya. Karena baginya ini justru kesempatan untuk terhindar dari gangguan orang lain. Yang tidak ia ketahui adalah, wanita yang kini bersamanya dalam pernikahan kontrak adalah cinta sejati yang ia cari selama 7 tahun. Dan anak perempuan yang dibawa wanita itu sebenarnya adalah putri kandungnya sendiri. Malam itu ia mengajak wanita dan anaknya menemui nenek. Tak disangka nenek sangat menyukai wanita itu. Bahkan langsung memberinya kartu ban dengan jumlah fantastis. Saat anak kecil itu mengantuk keluar dari kamar, nenek langsung melihat wajahnya yang persis sama dengan Presdir saat kecil. Seketika ia yakin itu adalah cucu kandungnya. Sepulang dari rumah nenek, Presdir ikut makan di rumah wanita itu. Suasana makan malam penuh kehangatan layaknya keluarga kecil, membuat hatinya berdebar tak karuan. Setelah makan wanita itu khawatir mantan suaminya akan datang mengganggu lagi. Dia berniat mencari tempat tinggal baru. Kebetulan pembicaraannya dengan pemilik rumah terdengar oleh Presdir di luar pintu. Ia pun langsung menawarkan solusi, bahwa temannya punya sebuah villa kosong, dan lokasinya sangat dekat dengan sekolah anak itu. Wanita itu setuju tanpa pikir panjang. Keesokan harinya Presdir mengantar ibu dan anak itu ke villa tersebut. Saat membantu mereka merapikan barang-barang, ia tanpa sengaja menemukan foto wanita itu, yang memperlihatkan jelas tanda lahir kupu-kupu merah di bahunya.